Ini nih kok, pengennya sih bisa cari uang sendiri buat jajan, tapi sudah 1 tahun sejak lulus dari SMK, Niko belum juga dapat kerja. Hasan, sahabat Niko, mengajak untuk melamar di kota di tempat paman Hasan kerja. Niko ragu, melamar jauh-jauh sepertinya dia belum siap dengan alasan mesti bantu babeh dulu di rumah. Hasan pun berangkat sendiri, sedangkan Niko tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, yang makin gak karuan. Babeh mulai jengkel, setiap hari berangkat subuh, tak ada yang bantuin lagi, karena Niko jarang pulang. Niko mau nurut, bantuin babeh lagi, tapi dengan syarat mau dibeliin motor yang bagusan. Sebab motor yang ada, selain udah tua, mesti rebutan pakai sama babeh. Babeh nolak. Selain memang duitnya gak ada, takutnya justru malah makin gak karuan. Sedangkan Niko pengen banget seperti yang teman-temannya yang lain. Niko ketemu Dopa, teman SMP-nya dulu. Dia cerita soal keinginannya kerja dan cari duit sendiri. Dopa malah minta ditemenin jalan-jalan sama temennya yang lain. Dan dijanjikan uang tips. Niko yang emang lagi gabut tentu saja setuju. Babeh, udah, kamu ikut saya aja. Makan semua ditanggung. Semua saya ngatur deh. Siapa tahu nanti teman-teman saya bisa kasih peluang. Gitu kata Nova. Niko setuju, lalu Dopa menelpon temannya yaitu Tante Emma. Niko pun jalan sama mereka. Dan ternyata Niko memang mesti menemani Tante Emma. Tante Emma mencoba untuk akrab dengan Niko. Lambat tapi pasti, akhirnya Niko paham apa yang dimau tante itu. Dia mesti nurut apa yang dimaunya. Dan diajari banyak hal. Sejak kejadian itu, Niko makin dekat dengan Tante Emma. Dan makin kesini, bukan Tante Emma saja yang dia layani. Intinya dia menjadi seorang berondong yang dapat disewa. Siapapun yang berani menyewa dia pasti terima. Sejak itu kehidupannya pun berubah. Tidak lagi kesulitan dengan uang. Rumah orang tuanya pun dia renovasi. Bahkan dia sekarang sudah memiliki kendaraan pribadi. Sejak kejadian itu, setahun sudah Hasan merantau. Kini ia kangen pulang dengan keluarga serta teman. Dengan mengendarai motor jadul yang surat-suratnya gak jelas, dia sampai juga di tanah kelahiran. Hasan datangi rumah Niko. Ibunya Niko senang sekali melihat Hasan. Lalu dia menunjukkan bahwa Niko di kamarnya, sebab sudah 1 bulan ini Niko sakit. Hasan menyarankan dan meminta supaya bisa dibawa ke rumah sakit saja dan ditangani dengan dokter spesialis kelamin yang benar-benar ahli. Awalnya Niko nolak karena malu dengan penyakitnya, tapi Hasan memaksa dan orang tua Niko juga setuju. Niko berbisik pada Hasan kalau dia sebenarnya terkena penyakit kelamin yang ganas yang sulit disembuhkan. Sebab sebelum separah ini dia sempat memeriksakannya ke dokter. Sepertinya 2 atau 3 jenis penyakit menyerang sekaligus. Ibu Niko tidak paham Niko sakit apa. Sebab cuma dalam jarak 1 bulan kesehatannya menurun drastis. Badannya kurus, tidak mau makan. Bahkan di wajahnya ada bintik-bintik merah. Seperti darah dan tapi ternyata sebab penyakitnya memang ganas dan sulit disembuhkan. Cuma 2 hari
Di rumah sakit, Niko meninggal. Niko yang masih sangat muda, mendahului orang-orang yang menyayangi. Hidup yang singkat ini, Niko berhasil membuat lebih singkat lagi, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sama sekali. Tapi bagaimanapun, Niko adalah sosok yang baik di mata orang tua, dan dia juga sahabat sejati bagi Hasan. Hasan pun pamit pulang, kembali ke kota untuk bekerja, kembali menjalani kehidupannya yang sederhana, dan tetap berjuang menempuh dengan cara yang ia yakini dan ia pahami. Selamat jalan kawan, semoga segala kesalahan dan dosa-dosamu diampuni, dan segala kebaikan-kebaikan hidupmu menjadikan kamu mendapat tempat yang baik di sisi Pencipta.